aku Dava Melia. Sebelumnya aku mau tanya nih ke kalian. Kalian paham gak sih apa itu teori prestasi kelompok? Kalau enggak, kita kulik bareng-bareng yuk. Apa sih teori prestasi kelompok itu, teman-teman? Jadi, teori prestasi kelompok itu pertama kali dikemukakan oleh Stockdale pada tahun 1959. Menurut Stockdale, kelompok adalah suatu sistem interaksi yang terbuka. Jadi dalam suatu kelompok itu, struktur dan kelangsungan sistem sangat bergantung pada hubungan antar anggotanya. Prestasi di dalam kelompok itu merupakan hasil kegiatan yang telah dicapai oleh suatu kelompok dalam mencapai suatu prestasi. Dalam hal itu, mereka memiliki tujuan yang sama. Mereka juga memiliki kesolidaritasan yang cukup tinggi. Karena kesolidaritasan itu, sebuah kelompok akan lebih mudah untuk mencapai suatu prestasi. Oke, selanjutnya, teori prestasi itu dikembangkan lagi oleh 3 teori dengan orientasi yang berbeda-beda. Orientasi pertama ada orientasi penguat, yang berisikan tentang teori-teori tentang belajar. Jadi, bagaimana nih cara suatu kelompok itu belajar untuk mencapai suatu prestasi yang mereka inginkan bersama. Orientasi yang kedua ada orientasi lapangan, yang berisikan tentang teori-teori tentang interaksi. Jadi, bagaimana cara mereka membina hubungan relasi, menjaga hubungan baik, dan menyelesaikan konflik secara baik pula. Orientasi yang terakhir adalah orientasi kognitif, yang berisikan tentang teori-teori tentang harapan. Jadi, apa saja tujuan suatu kelompok tersebut, jadi bagaimana kelompok tersebut itu mencapai tujuan mereka. Hai, halo, kembali lagi bersama gue Petrus. Kali ini, tadi udah dari Dava ya, sekarang masuk ke gue dalam membahas asumsi dasar dan uraian teori. Asumsi dasar dalam teori ini adalah proses terjadinya dalam kelompok di mana dimulainya adanya masukan dan kekeluaran melalui variabel-variabel media. Di dalam teori ini terdapat juga umpan balik atau feedback. Di dalam teori ini terdapat input atau data masukan, variabel atau media. Dan satu lagi adalah output atau hasil kelompok berupa prestasi. Nah, gue akan membahas tuh apa aja tadi gue jelaskan di atas. Yang pertama adalah input. Input itu adalah masukan dari anggota, merupakan sumber input. Salah satunya jadi ketika anggotanya memberikan masukan itu adalah input juga. Sumber input menurut Stockdale, kelompok adalah suatu sistem interaksi yang terbuka. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem terbuka adalah keadaan di mana individu-individu atau anggota kelompok bebas untuk memasuki atau keluar dari kelompok tanpa mengganggu identitas kelompok. Jadi kalau dia keluar atau masuk dia nggak masalah gitu loh. Dia tidak akan mengganggu identitas kelompok itu tersendiri. Struktur dari kelangsungan sistem sangat bergantung pada tindakan-tindakan anggota dalam hubungan antar anggota. Ada 3 elemen penting yang masuk dalam hubungan anggota. Yang pertama adalah interaksi sosial. Nah, interaksi sosial menyatakan suatu hubungan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Interaksi ini terdiri atas aksi dan reaksi antara anggota-anggota kelompok yang berinteraksi. Suatu keadaan di mana A dan B A bereaksi terhadap B dan B bereaksi terhadap A sedemikian rupa sehingga reaksi itu saling berbalas-balasan seperti itu. A ke B, B ke A, kembali lagi seperti itu. Yang kedua adalah performance. Hasil perbuatan yang dimaksud adalah yang mempunyai ikatan dengan kelompok, yaitu merupakan bagian interaksi suatu kelompok yang dapat diaplikasikan dalam bentuk kerjasama, berencana, berkomunikasi, terus apa lagi ya, membuat keputusan juga. Contohnya, dalam suatu kelompok musik band, mereka bekerja sama membuat suatu aransemen musik. Lalu mereka mempunyai rencana musik ciptaan mereka sendiri ya. Lalu mereka berencana untuk membuat hasil aransemen musik mereka itu mereka distribusikan kepada khalayak luas, yang artinya mereka jual atau mereka bagikan secara gratis juga. Yang ketiga adalah harapan. Harapan merupakan ketersediaan dan mendapatkan suatu penguat. Fungsi dari harapan adalah sebagai dorongan. Jadi dijelaskan di pertama adalah harapan merupakan kesediaan untuk mendapatkan suatu penguat, dan fungsinya dari harapan ini adalah sebagai dorongan. Jadi ketika lo pengen sesuatu, lo punya harapan. Jadi harapannya ini pengennya seperti ini, itu sebagai memotivasi lo, mendorong lo. Perkiraan tentang menyenangkan atau tidaknya hasil dan perkiraan kemungkinan hasil itu akan benar-benar terjadi. Harapan bisa menjadi penguat atau dorongan. Itulah, pokoknya ketika lo melakukan sesuatu, lo punya harapan, gue pengen seperti ini, sehingga itu akan menjadi dorongan untuk diri lo sendiri. Contohnya apa? Contohnya satu nih, seseorang ikut audisi. Sebelum ikut audisi, dia sudah berlatih
Pokoknya dia banting tulang supaya menghasilkan hal yang terbaik. Dengan dia sudah latihan sebelum audisi, itu dapat menjadi harapan terbesarnya. Dia punya dua pilihan akhirnya ketika gue sudah berlatih, apakah gue akan keluar ikut audisi ini keluar dengan lulus atau nggak lulus. Tapi kan dengan dia sudah berlatih, dia punya kemungkinan untuk dia bisa lulus karena dia berlatih. Jadi gitu. Jadi ketika lu mencari sesuatu, mempunyai harapan, dan lu sudah, misalnya dari contoh di atas tadi, lu berlatih, lu mempunyai wah harapan gue seperti ini, gue sudah melakukan ini, gue berharap supaya gue menjadi juara yang hebat, gue menjadi penyanyi yang hebat, bersuara bagus begitu. Nah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman gue, silakan digeser. Terima kasih. Nah, gimana teman-teman? Udah pada ngerti belum? Sekarang saya Dominikus Hernan, kita akan ngomongin tentang variabel. Apa sih variabel? Variabel atau media menjelaskan mengenai beroperasinya dan berfungsinya suatu kelompok. Nah, di dalam variabel ini ada elemen-elemen. Apa saja itu? Yang pertama, struktur formal. Yang kedua, struktur peran. Struktur formal. Waktu sudah terorganisir. Sebuah posisi akan menjadi kelompok, tidak lagi individu. Posisi itulah yang akan menentukan perilaku individu. Dalam posisi terdapat satu status dan kedua adalah fungsi. Status ini hanya bisa dinilai dengan menghubungkan satu posisi dengan posisi lainnya, sehingga terlihat perbedaan di antara status tersebut. Fungsi, bagaimana peran sumbangan seseorang di dalam tujuan kelompok tersebut. Mana guys, kalian masih bingung tentang struktur formal? Oke deh, ini saya akan kasih contohnya. Struktur formal mencakup fungsi dalam kelompok. Contohnya gini, HRD, OB, dan status yang dimana kelompok terdiri dari individu-individu yang masing-masing membawa harapan dan perbuatannya sendiri. Itu dia. Nah, yang kedua kita akan ngomongin struktur peran. Nah, jadi struktur peran itu adalah Stockdale menyatakan bahwa orang-orang dalam posisi yang sama memiliki peran yang berbeda. Ini dikarenakan dua hal yang termasuk dalam perannya, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua adalah otoritas. Tanggung jawab atau responsibility, serangkaian hasil perbuatan yang individu dalam batas posisinya. Contoh, saat ingin menjadi jaksa, ia sudah tahu resiko dan tugas-tugas menjadi jaksa tersebut. Otoritas, tingkat kebebasan seorang individu dalam posisinya. Contoh, seorang ketua boleh saja menyuruh anggotanya untuk mencatat, karena itu adalah suatu yang penting untuk kelompoknya. Halo semua, di sini saya Nova Andresa. Saya akan memberitahu kepada kalian semua tentang prestasi kelompok. Nah, pasti sudah dijelaskan kan sebelumnya sama teman saya tentang prestasi kelompok ini. Nah, apakah kalian sudah mengerti tentang penjelasan sebelumnya? Pasti sudah dong. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya ini ada output. Prestasi kelompok dihasilkan sebagai efektivitas kelompok dalam mencapai tujuan. Nah, di sini tuh terdapat 3 unsur dalam prestasi kelompok. Yang pertama itu ada produktivitas. Suatu ukuran yang menyatakan perubahan sebelum proses dengan sesudahnya, apakah berhasil lebih positif atau negatif. Nah, maksudnya dalam produktivitas ini tuh kayak produktivitas individu untuk mencapai tujuan hasil suatu permasalahan kelompok itu. Nah, yang kedua ada moral. Moral dalam kelompok adalah kebebasan individu dalam bertindak suatu kebenaran untuk menuju tujuan bersama. Nah, maksudnya ini tuh kayak individu ngasih pendapat ke dalam suatu kelompok. Nah, pendapat itu pasti untuk kebaikan suatu kelompok. Nah, maksudnya itu. Terus yang ketiga ada kesatuan. Nah, di mana kesatuan ini adalah kesatuan dalam kelompok adalah tingkat kemampuan kelompok untuk mempertahankan struktur dan mekanisme operasinya. Nah, contohnya itu di dalam suatu kelompok yang solid pasti
untuk menyelesaikan masalah dalam suatu kelompok itu. Nah, di dalam 3 unsur tadi itu ada contohnya. Misalkan di dalam suatu kelas dibuat suatu kelompok. Nah, di dalam kelompok itu pasti ada ketua dan anggota, di mana tugas ketua itu membimbing suatu kelompoknya dan tugas anggota memberi masukan untuk kelompoknya. Nah, di dalam suatu kelompok itu mereka saling interaksi dan mereka pun saling memberikan pendapat satu sama lain untuk kelompoknya. Nah, pada suatu ketika mereka dihadapkan suatu masalah. Nah, dan mereka pun langsung bekerja satu sama lain untuk kelompoknya. Mereka memberi pendapat sehingga menjadi kelompok yang solid. Nah, dan pada akhirnya mereka bisa menyelesaikan suatu masalah itu. Nah, contohnya seperti itu. Dan sederhananya, output adalah hasil kelompok yang berupa prestasi. Itu sederhananya penjelasan dari output. Nah, jadi kesimpulan dari teori prestasi kelompok itu adalah teori prestasi kelompok membahas tentang suatu kelompok yang saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah prestasi atau hasil. Nah, jadi kesimpulannya itu aja. Dan mungkin video pembahasannya sampai di sini aja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penjelasannya yang kurang dipahami oleh para penonton, mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.